Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di pertemuan ketiga di perekonomian Indonesia, mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membicarakan mengenai transformasi perekonomian Indonesia bagian 1, khususnya terkait dengan proses akumulasi. Apa saja yang dilihat dalam proses akumulasi untuk pertumbuhan atau transformasi perekonomian Indonesia. Pertama adalah pendapatan per kapita. Kemudian kedua adalah pendidikan, tiga adalah pajak, dan keempat adalah akumulasi modal fisik. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, ketika akan membicarakan akumulasi, kita harus melihat neraca fiskal, yaitu anggaran pendapatan belanja negara, di mana klasifikasi pertama yaitu berdasarkan pendapatan negara dan hibah. Pendapatan pertama yaitu pendapatan berasal dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan pajak, dari pajak penghasilan, pertambahan nilai, dan lain-lainnya. Kemudian pajak perdagangan internasional, dari bea masuk dan bea keluar. Kemudian pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan sumber daya alam, migas dan non-migas, laba BUMN, pendapatan badan layanan umum, dan penerimaan PNBP lainnya. Kemudian ada yang berasal dari hibah luar negeri atau bantuan-bantuan lainnya. Kemudian yang kedua, poin B, yaitu adalah belanja negara. Belanja negara ini yaitu terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu belanja kementerian dan lembaga, dan belanja non-kementerian atau lembaga. Belanja non-kementerian atau lembaga ini terdiri dari belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi energi dan non-energi, bantuan sosial, dan belanja lain. Kemudian ada transfer ke daerah berupa dana penimbangan dan dana otonomi khusus. Kemudian dilihat bagaimana keseimbangan primernya antara pendapatan negara dan hibah dibandingkan dengan belanja negara. Kemudian dihitung surplus atau defisit anggaran yang terjadi ketika dilakukan pengurangan antara pendapatan dengan belanja negara. Jika pendapatan dikurang belanja negara hasilnya positif, maka disebut surplus. Jika pendapatan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara, tentu akan mengakibatkan defisit anggaran. Sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan pembiayaan, atau dengan kata lain adalah hutang. Hutang itu bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri. Bentuk pembiayaan dari non-perbankan dalam negeri bisa privatisasi dan aset manajemen, surat berharga, pinjaman dalam negeri, dan contingency funds. Berikutnya pembiayaan luar negeri, berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman proyek dan pinjaman program. Kemudian bisa dari pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Nah, itu adalah komponen neraca fiskal atau anggaran pendapatan belanja negara. Dalam proses akumulasi, seperti sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kita lihat dari rasio investasi. Investasi ini dilihat dari jumlah tabungan nasional kotor dibandingkan dengan GDP-nya, kemudian akumulasi kualitas SDM, dan akumulasi penerimaan negara. Tadi mengapa kita perlu melihat neraca fiskal atau neraca APBN, karena kita perlu melihat nanti rasio pendapatan negara. Nah, untuk melihat akumulasi kita perlu melihat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita
dihitung berdasarkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Jadi perhitungan pendapatan per kapita ini dihitung dari pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, jika kita mendapatkan nilai pendapatan per kapita, tentu kita dapat memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan per kapita tersebut. Tentu saja ada peningkatan konsumsi barang dan jasa ketika ada peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Kemudian ada juga peningkatan tingkat tabungan atau tingkat simpanan penduduk di lembaga-lembaga keuangan atau non-keuangan. Kemudian bisa juga peningkatan tingkat pendidikan. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan per kapita penduduk. Nah, di sini bisa kita lihat dimulai dari tahun 99 sampai dengan tahun 2017, di mana pendapatan per kapita penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan sampai pada akhirnya tahun 2017 sekitar 52 juta pendapatan per kapita Indonesia. Kemudian berikutnya kita melihat postur atau perkembangan pendapatan negara di mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 dalam hitungan triliun rupiah. Di sini bisa dilihat pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Kemudian penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, ada pendapatan BU. Kemudian penerimaan hibah. Dapat kita lihat penerimaan atau perkembangan pendapatan negara dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu selalu mengalami peningkatan dari 1.500, kemudian 1.555, 1.600, 1.900, 2030 sampai 2.221 triliun. Seperti itu. Itu adalah perkembangan pendapatan negara. Artinya ada perbaikan yang bisa dilihat dari sisi perkembangan perekonomian, kemudian nanti bisa dilihat ini adalah pertumbuhan pendapatan sehingga pengalokasian untuk berbagai upaya untuk peningkatan perekonomian juga bisa ditingkatkan. Nah, ini adalah neracanya. Kita langsung saja pada bagian surplus dan atau defisit. Ini sudah dijelaskan bagaimana penjelasannya, sehingga kita lihat bagaimana surplus atau defisit anggaran. Nah, bisa dilihat di sini bahwa jika dalam postur RAPBN ini dilihat dari keseimbangan primer, di mana keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga. Jika pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara, itu pembayaran tentu keseimbangan primer akan negatif, sehingga kita perlu melakukan pembiayaan anggaran seperti itu. Nah, di sini hasilnya adalah tentu saja negatif, sehingga diperlukan pembiayaan anggaran. Di sini besarnya defisit sebesar 296 triliun rupiah, sehingga kita perlu mengadakan pembiayaan sebesar 296 triliun. Nah, ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak di Indonesia yang tidak patuh melakukan pembayaran, sehingga diperlukan stimulus agar mereka patuh membayar pajak. Dengan program amnesti pajak, pemerintah berhasil mengumpulkan total uang tebusan sebanyak 134,9 triliun, terdiri dari pembayaran
pembayaran uang tebusan dan penghentian bukti permulaan, kemudian pelunasan tunggakan pajak. Nah, ini adalah hasil dari amnesti pajak. Pemerintah berupaya bagaimana wajib pajak patuh untuk membayar pajak dengan melakukan program ini. Dilihat dari pendidikan akan berpengaruh pada peningkatan faktor produksi, sehingga kita membandingkan pendidikan dengan negara-negara lain. Jika perekonomian sebuah negara tinggi, tentu diimbangi dengan kualitas pendidikan yang baik. Di sini kita bandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara lainnya yang serupa dengan Indonesia, di mana posisi Indonesia selalu berada di posisi bawah terkait dengan kemampuan matematika, kemampuan membaca, dan ilmu pengetahuan alam. Sumbernya dari asesmen yang dilakukan oleh lembaga internasional. Ini nanti programnya adalah PISA, Program for International Student Assessment tahun 2015. Kemudian kita lihat juga bagaimana perkembangan anggaran pendidikan. Tentu saja kita butuhkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan berikutnya ini adalah bukti di mana anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Ini sesuai dengan amanat undang-undang. Anggaran pendidikan terhadap belanja negara harus minimal 20%, ditetapkan melalui undang-undang. Dan dilihat dari indeks pendidikan, walau kita sudah melakukan pembuatan kebijakan terkait dengan anggaran pendidikan sebesar 20%, Indonesia masih menempati di posisi kecil dibandingkan negara Asia Tenggara. Masih di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, itu adalah kondisi pendidikan Indonesia dibanding negara tetangga Asia Tenggara. Dan dikaitkan dengan lama sekolah, ini berdasarkan provinsi, rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta itu 11 tahun, padahal untuk SMA itu adalah 12 tahun. Nah, yang paling lama itu siswa bersekolah itu di DKI Jakarta, rata penduduknya lama sekolahnya adalah 11 tahun. Padahal sekolah menengah atas itu 12 tahun, dan untuk sekolah tinggi, perguruan tinggi misalnya S1 ditambah 4 tahun, berarti seharusnya 15 tahun pendidikan untuk sampai pendidikan tinggi. Dibandingkan dengan Kepulauan Riau 10 tahun, Maluku 9 tahun, Yogyakarta, Papua Barat 9 tahun. Terendah adalah Papua, yaitu 6 tahun. Kemudian Kalimantan Barat 7,6 tahun. Masih rendah tingkat rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di tahun 2018. Masih di rata-rata sekolah menengah atas. Nah, perkembangan anggaran kesehatan juga penting, di mana sebagai pekerja penduduk Indonesia ikut menyumbang untuk pertumbuhan perekonomian. Dibutuhkan tenaga dari para penduduk Indonesia untuk membantu pertumbuhan perekonomian dengan menghasilkan produk barang dan jasa. Nah, di sini perlu dilihat bagaimana perkembangan anggaran kesehatan, apakah mengalami penurunan, apakah mengalami peningkatan. Tentu saja perlu ditingkatkan karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus meningkat, sehingga perlunya peningkatan anggaran kesehatan untuk menjaga penduduk untuk tetap sehat.
Nah, yang mengalami penurunan adalah anggaran untuk infrastruktur. Berdasarkan anggaran belanja negara dari tahun 2015 sampai 2020 relatif stabil, tidak terlalu menurun atau meningkat seperti itu. Di sini dilihat dari 2017 sampai 2020 tidak terlalu signifikan mengalami peningkatannya. Kemudian perlu juga dilihat dari infrastruktur tadi, di mana ada perkembangan infrastruktur terkait dengan pengembangan jaringan internet, jaringan komunikasi, jaringan internet. Di sini berupa palaparing, pembangunan serat optik yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia, di mana serat optik ini kecepatan datanya lebih cepat dibanding dengan gelombang radio, seperti itu. Ini skema pembangunan palaparing untuk penyambungan serat optik untuk komunikasi internet. Ya, itu adalah kira-kira faktor-faktor penentu bagaimana proses akumulasi terjadi untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ada berbagai faktor yang perlu kita lihat. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Selamat mengerjakan kuis. Kuis sudah saya buat di Elita. Kuliah hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.